861 penyempurnaan berhasil. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Tanah suci wujud bintang. Kabut beracun menyebar, darah beracun mendidih. 3 lapisan formasi Gu telah hancur karena korosi. Tanah di sekitarnya berubah menjadi lapisan tipis rawa beracun. Wajah Fang Yuan tegas. Berikutnya adalah bahan abadi yang paling merepotkan dan sulit diproses, Ki Astral Batas Duniawi. Dia mengeluarkan bahan abadi dan memegangnya di tangannya. Bahan penyempurnaan Gu ini sangat aneh, terbuat dari tanah dan Ki. Mereka berkumpul menjadi gumpalan. Di bagian atas adalah Ki Astral berwarna biru muda, di bawahnya adalah tanah hitam. Ki Astral adalah Ki surga yang ditemukan di 9 surga. Di luar 9 surga yang tak terlupakan ada dinding Ki Astral yang tebal. Jika seorang Dewa Gu ingin menjelajahi 9 surga, dia harus menerobos dinding Ki Astral. Sementara itu, tanah hitam terbuat dari esensi Ki bumi yang terkondensasi dari 10 kedalaman. Ki surga dan bumi tidak dapat hidup berdampingan, tetapi pada saat ini, Ki Astral Batas Duniawi ini bergabung bersama dalam harmoni. Tidak hanya mereka hidup dengan damai, mereka juga terus-menerus berubah menjadi satu sama lain. Tanah hitam berubah menjadi Ki Astral sementara Ki Astral berubah menjadi tanah hitam. Fang Yuan menggoyangkannya dengan menggerakkan tangannya dengan cepat, saat gumpalan Ki Astral Batas Duniawi ini mencair, menyatu dengan tanah hitam dan menjadi gumpalan kabut. Namun setelah digoyangkan, setelah belasan napas, tanah hitam itu tenggelam sementara Ki Astral tetap berada di atas. Hitam dan putih terpisah lagi, keduanya berputar, itu adalah pemandangan mistis. Memproses material abadi seperti itu adalah yang paling merepotkan. Jurus pembunuh jalur penyempurnaan biasa tidak dapat mengatasinya dengan sempurna. Hanya 4 jurus pembunuh abadi terkuat yang diakui publik untuk menangani material abadi, ular piton petir yang tertidur, salju yang memantulkan, genderang batu guntur yang teredam, dan gerindra angin, yang dapat menyelesaikan langkah ini secara instan. Sayangnya, saya tidak memiliki salah satu dari 4 jurus pembunuh abadi ini. Untuk memproses Ki Astral Batas Duniawi, saya hanya dapat meluangkan banyak waktu dan tenaga. Pikiran Fang Yuan berkelebat saat ia menggerakkan kakinya. Tubuhnya yang besar melesat ke udara, ia melompat dan melompat ke dalam tempurung kura-kura, ke dalam darah beracun. Ledakan, Fang Yuan melesatkan kukunya yang tajam, menyebabkan luka pada keenam lengannya yang mengerikan, ia kemudian menebas dada, punggung, dan area lainnya, menciptakan lubang di kulitnya. Jurus pembunuh penyempurnaan darah, Blood Trace Travel. Dari luka-luka ini, jejak darah muncul. Jejak darah dengan cepat menyatu menjadi darah beracun berwarna ungu tua. Darah beracun di tempurung kura-kura tersedot, ia bergerak ke dalam luka Fang Yuan. Rasa sakit yang hebat menyerangnya, Fang Yuan mendengus. Zombie abadi tidak memiliki rasa sakit, Fang Yuan bisa merasakan sakit karena ia menggunakan metode cacing Gu. Ia perlu merasakan sakit agar ia bisa tahu di tahap mana material abadi itu berada. Darah Fang Yuan dan darah beracun di cangkang kura-kura yang bertindak sebagai pot terus menyatu dan bersirkulasi, mereka masuk dan keluar dari tubuh Fang Yuan. Setelah proses ini stabil, Fang Yuan mengeluarkan Ki Astral Batas Duniawi dan menelannya. Teguk, Ki Astral Batas Duniawi memasuki perutnya. Ini adalah metode aslinya sendiri, yang diciptakan dalam kehidupan sebelumnya, sebuah teknik abnormal menggunakan jalur darah untuk memurnikan Gu. Ia menyebutnya teknik pemurnian darah tubuh daging. Ki Astral Batas Duniawi memasuki tubuhnya, ditelan oleh darah dan perlahan meleleh menjadi darah. Darah mengalir keluar dari tubuh Fang Yuan, melalui luka-luka, ke dalam pot cangkang kura-kura, dan tenggelam ke dasar. Pada saat yang sama, darah beracun lainnya di dalam pot mengalir ke tubuh Fang Yuan melalui luka-luka, menelan Ki Astral Batas Duniawi lagi. Sirkulasi semacam itu membuat Ki Astral Batas Duniawi mencair dengan kecepatan yang sangat lambat. Di puncak gunung di pegunungan yang sejati, angin bertiup kencang. Pria berbulu Gu abadi, Yu Muchun, mengulurkan jarinya. Di tempat jarinya menunjuk, 5 atau 6 tornado perlahan mendekat. Ketika mereka mendekat sampai batas tertentu, mereka berkumpul menjadi satu, membentuk tornado besar yang melolong keras. Tangan Yu Muchun berputar, material abadi seperti mutiara dijentikkan keluar oleh jarinya, memasuki tornado besar itu. Meskipun mutiara ini kecil dan tidak mencolok, setelah memasuki tornado, ia mengeluarkan suara melengking. Angin tornado menjadi lebih lemah, ia berputar lebih lambat. Ia seperti orang kuat yang kekenyangan karena makan.
Namun seiring berjalannya waktu, tornado menjadi semakin cepat, ia dengan cepat mencerna mutiara itu. 15 menit kemudian, tornado itu sepenuhnya menyerap mutiara itu. Seluruh pilar itu diwarnai hitam dan putih, berganti-ganti antara dua warna. Mutiara Ki Astral batas duniawi. Ben Duoyi melihat ini dan berpikir, dia berteriak. Yu Muchun sedikit terkejut, dia memuji, kamu cukup berpengetahuan, nak. Untuk memproses mutiara Ki Astral batas duniawi, tornado kecil tidak akan berhasil, hanya tornado besar yang bisa melakukannya. Ben Duoyi menahan getaran hatinya. Ki Astral batas duniawi adalah bahan abadi yang sangat sulit diproses. Ben Duoyi tahu betul bahwa bahkan jika dia mengerahkan dirinya, dia perlu menghabiskan beberapa tahun untuk melelehkan segumpal Ki Astral batas duniawi, sehingga dapat digunakan dalam pemurnian Gu. Dia adalah seorang Master Gu Fana, untuk memproses bahan abadi, dia biasanya perlu menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk itu. Bagaimana dengan mutiara Ki Astral batas bumi? Mutiara itu terbuat dari sejumlah besar Ki Astral batas bumi, diremas bersama dan dikumpulkan menjadi mutiara murni. Satu mutiara setara dengan 100 porsi Ki Astral batas bumi. Mutiara Ki Astral batas bumi sangat kuat, sulit diproses. Bahkan para dewa Gu perlu menghabiskan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk melelehkan satu mutiara. Tetapi Tuan Yu Muchun menghabiskan waktu yang sangat singkat untuk memproses mutiara Ki Astral batas bumi. Ben Duoyi memikirkan sesuatu, suaranya bergetar saat dia bertanya, jangan bilang padaku. Tuan Yu Muchun, jurus pembunuh jalur penyempurnaan yang kamu gunakan adalah penggilingan angin legendaris. Pasti itu, hanya satu dari 4 jurus pembunuh abadi jalur penyempurnaan legendaris yang dapat memproses bahan abadi dengan kecepatan seperti itu. Benar, itu adalah penggilingan angin. Yu Muchun menjawab, mata Ben Duoyi bersinar terang. Ini adalah salah satu metode terbaik untuk memproses bahan abadi. Bahkan jika dia bukan seorang dewa Gu, dan tidak dapat menggunakan jurus pembunuh abadi, tetapi saat ini, dia dipenuhi dengan kekaguman, dia bermimpi bahwa suatu hari, dia akan dapat menggunakan penggilingan angin untuk memproses bahan abadi dengan sempurna, itu akan luar biasa. Setelah berurusan dengan mutiara Ki Astral batas duniawi, Yu Muchun mulai melemparkan batu esensi abadi ke dalam tornado. Satu demi satu, batu esensi abadi dilemparkan ke dalam tornado. Batu-batu ini tidak sekuat mutiara Ki Astral batas duniawi. Mereka digiling menjadi debu dalam sekejap oleh bilah angin. Mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan. Saat ini, langit dan bumi beresonansi, gunung-gunung di sekitarnya berguncang, langit dipenuhi awan gelap, guntur menggelegar. Apa yang terjadi? Ben Duoyi takut dan terkejut. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa gundukan gunung tempat dia berada memiliki cahaya yang melayang di sekelilingnya. Cahaya-cahaya ini adalah tanda Dao. Ada beberapa tanda Dao jalur api merah, beberapa tanda Dao jalur air biru, kedua tanda Dao ini cukup terfragmentasi. Ada juga tanda Dao jalur tanah dan jalur kayu, semuanya sedikit lebih utuh. Namun, sebagian besar, ada jenis tanda Dao cahaya perak yang berkedip-kedip. Tanda Dao jalur aturan. Tanda Dao ini jumlahnya sangat banyak, tetapi tidak tersusun dengan teratur. Beberapa saling terkait, padat, sementara yang lain tersebar secara acak. Ben Duoyi menyadari bahwa tempat yang dipilih Yu Muchun untuk memurnikan Gu memiliki jumlah tanda Dao jalur aturan tertinggi. Gundukan ini tampak biasa saja, tetapi sangat luar biasa, tidak heran Tuan Yu memilih untuk memurnikan Gu di sini. Aneh, gundukan biasa tidak akan memiliki begitu banyak tanda Dao. Semakin Ben Duoyi mengamati, semakin banyak pertanyaan muncul di kepalanya. Dia merasakan tekanan di dalam hatinya, karena guncangan gunung semakin kuat, awan di langit semakin gelap. Badai petir mendekat, malapetaka melanda. Bahkan tornado-tornado itu melemah, ukurannya menyusut. Yu Muchun mengangkat kepalanya ke langit, tertawa keras saat suaranya dipenuhi dengan keyakinan dan keagungan. Pada saat ini, penyempurnaan Gu abadi miliknya telah mencapai langkah yang paling krusial. Ayo, dia menunjuk satu jari ke langit, dan jari lainnya ke tanah. Di langit, kilatan petir menyambar saat mereka berkumpul bersama, membentuk ular piton petir seperti naga besar. Petir adalah yang, ular piton adalah yin, ular piton petir mengandung yin dan yang, tidak hanya sifat liar petir itu terkendali, bahkan menunjukkan kelembutan. Ini adalah ular piton petir yang tertidur. Salah satu dari 4 gerakan pembunuh abadi jalur penyempurnaan.
Sementara itu, di tanah, tornado yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, membentuk pilar angin tornado raksasa. Pilar angin itu tinggi, hampir menghubungkan langit dan tanah. Ular piton petir yang tertidur itu bergerak perlahan, turun perlahan dan melingkari pilar angin. Petir itu tidak menyilaukan, tetapi pemandangan ular piton besar yang melingkari pilar itu memiliki keindahan yang tak terlukiskan yang mengguncang jiwa. Pada saat ini, ki langit dan bumi meledak. Rasa bahaya yang kuat menyerang hati Ben Duoyi. Tuan Yu, apa yang terjadi? Mengapa situasi ini menyerupai kesengsaraan seorang dewa Gu? Ben Duoyi berteriak, tebakanmu benar, ini masalah kecil, Yu Muchun berkata dengan santai. Masalah kecil, mata Ben Duoyi terbuka lebar, mulutnya kering. Tanah yang diberkati bentuk bintang. Fang Yuan dipenuhi luka, rasa sakit membuat wajahnya terdistorsi. 8 lengannya yang mengerikan dimasukkan ke dalam darah beracun, taringnya terbuka dan matanya merah, dia bernapas dengan berat seperti seekor lembu. Setelah menghabiskan total 3 hari dan 3 malam, dia akhirnya memproses semua ki astral batas duniawi, menyatukannya ke dalam darah beracun. Darah beracun tadi memenuhi seluruh panci, tetapi sekarang tinggal kurang dari setengahnya. Langkah tersulit sudah selesai, roh daratan, bawa tawanan-tawanan itu ke sini. Teriak Fang Yuan, roh daratan bentuk bintang segera menanggapi. Seketika, sejumlah besar makhluk hidup, seperti kuda, banteng, anjing, atau babi hutan semuanya terlempar ke dalam darah beracun. Jeritan, geraman, dan tangisan dapat terdengar, mereka bercampur menjadi satu. Darah beracun itu sangat kental, seperti rawa. Setelah makhluk hidup ini terlempar ke dalam, perjuangan mereka yang intens hanya membuat mereka tenggelam lebih cepat. Darah, daging, dan tulang mereka semua larut. Tak lama kemudian, darah beracun di cangkang kura-kura. Perlahan naik ke kedalamannya. Tidak cukup, tidak cukup. Fang Yuan mendesak, mata merahnya berkilat karena kegembiraan dan kekejaman. Roh-roh daratan tidak peduli dengan kebaikan atau kejahatan, mereka hanya memiliki obsesi dan kesetiaan. Roh-roh daratan bentuk bintang mulai melemparkan sejumlah besar manusia varian. Ini termasuk manusia berbulu, manusia batu, manusia salju, manusia tinta, manusia telur, manusia bulu, dan manusia duyung. Darah beracun naik level, tetapi Fang Yuan tidak puas, dia menghitung waktu sambil berteriak lagi, lebih banyak, tambahkan lebih banyak lagi. Pada titik ini, tawanan manusia yang telah dia persiapkan secara khusus juga dilemparkan ke dalam panci. Ampuni nyawaku, sangat menyakitkan, rasa sakitnya membunuhku. Aku tidak akan melepaskanmu bahkan sebagai hantu. Fang Yuan tidak tergerak, dia hanya fokus pada kemajuan penyempurnaan Gu. Seorang Master Gu tua secara kebetulan terlempar ke sampingnya, dia berjuang untuk bertahan hidup. Fang Yuan mengangkat kakinya dan menendang lelaki tua ini ke bagian dalam darah beracun itu. Lelaki tua itu berjuang keras selama beberapa saat, tetapi akhirnya, hanya tangannya yang tersisa di permukaan darah beracun itu, jari-jarinya seperti kait yang mencengkeram langit. Itu seperti protes kaum lemah terhadap langit dan bumi, terhadap takdir, membawa kutukan dan dendam yang kuat terhadap Fang Yuan. Fang Yuan tertawa keras, selama periode ini, darah beracun itu telah mendapatkan kembali volume aslinya, itu berada di tepi cangkang kura-kura. Dia mulai melemparkan sejumlah besar batu esensi abadi ke dalam darah beracun itu. 100, 200 keping, dia melemparkannya tanpa ragu-ragu. Roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya terbang di atas darah beracun itu. Kabut beracun itu bergemuruh saat tingkat darah beracun itu menurun lagi. 7 hari kemudian, darah beracun itu hampir sepenuhnya mengering. Hanya ada genangan kecil yang tersisa di cangkang itu, bahkan tidak bisa mencapai pergelangan kaki Fang Yuan. Fang Yuan menurunkan tubuhnya dan mengambil Gu dari darah beracun ini. Perubahan bentuk Gu abadi, selesai. Benua Tengah, Pegunungan Truyang. Ben Duoyi duduk di tanah, bergumam, kesengsaraan akhirnya berakhir. Pegunungan itu sebagian hancur, bagaikan medan perang yang porak-poranda. Baik pilar angin tornado maupun ular piton petir yang tertidur, semuanya telah menghilang. Hujan turun deras saat Ben Duoyi basah kuyup. Yu Muchun mengumpulkan Gu abadi yang telah disempurnakan saat ia melemparkan cacing Gu jalur informasi kepada Ben Duoyi. Nak, ini adalah warisan jalur pemurnianku. Aku serahkan padamu. Kau dapat mempelajari teknik pemurnian Gu alam, tetapi jika kau tidak menjadi dewa Gu, kau tidak dapat menggunakan metode ini untuk memurnikan Gu.
Karena metode ini mengundang kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi. Sambil berkata demikian, Yu Muchun melangkah ke udara dan terbang ke angkasa. Tubuh Ben Duoyi bergetar, ia berlutut saat matanya bersinar terang, ia berteriak, "Tuan, jangan khawatir, aku tidak akan menyia-nyiakan warisan ini." Benua Tengah, tanah yang diberkati Hu Immortal. Gu abadi cahaya bintang. Fang Yuan berdiri di atas sarang batu Fang Yuan, atas kemauannya sendiri, ia mengaktifkan Gu abadi cahaya bintang. Seketika, pilar cahaya bintang meledak, melesat ke sarang batu. Di bawah kendali Fang Yuan, cahaya bintang itu tidak melukai siapapun, cahayanya sangat lembut. Di dalam sarang batu ini, terdapat banyak susunan formasi Gu. Begitu pilar cahaya bintang melesat masuk, pilar itu terurai menjadi jejak sinar cahaya bintang biru, yang ditarik ke dalam ruangan pertama di setiap tingkat. Pria berbulu di ruangan pertama mengaktifkan cacing Gu-nya dengan cekatan, menyerap jejak cahaya bintang dan mengolahnya. Produk yang sudah setengah jadi dikirim ke ruangan kedua, untuk langkah kedua. Melewati total 7 ruangan, Gu pikiran bintang disempurnakan satu demi satu. Gu pikiran bintang ini bergerak di sepanjang terowongan, meluncur menuju area penyimpanan terdalam di sarang batu. Setiap kali Fang Yuan mengaktifkan Gu abadi cahaya bintang, jumlah yang dihasilkan cukup bagi pria berbulu ini untuk bekerja selama 8 hingga 9 hari tanpa istirahat. Setelah menggunakan Starlight Immortal Gu, akan ada banyak sekali Starlight. Fang Yuan tidak perlu membeli Starlight Gu seperti sebelumnya dan memurnikan Star.Gu menggunakan Starlight Gu yang biasa sebagai material. Ini menghemat banyak masalah, dan biayanya juga sedikit berkurang. Meskipun menggunakan Starlight Immortal Gu membutuhkan esensi abadi, jika dia membeli sejumlah besar Starlight Gu yang biasa, dia masih perlu membayar cukup banyak, biaya untuk mendapatkannya tinggi. Resep Star.Gu yang dimodifikasi juga lebih aman. Memurnikan Gu adalah hal yang berisiko untuk dilakukan, itu seperti bertarung, itulah sebabnya banyak pria berbulu terluka dalam prosesnya, atau bahkan mati. Setelah menghasilkan Starlight, Fang Yuan tidak pergi, dia mengamati mereka sebentar. Beberapa saat kemudian, dia mengangguk sedikit, merasa senang dalam hati. Resep Star.Gu saat ini sudah dimodifikasi olehnya, jumlah kematian pria berbulu telah sangat berkurang dibandingkan sebelumnya. Yang terpenting, produksi Star.Gu tidak berkurang jumlahnya. Tetapi modifikasinya telah mencapai batasnya, kecuali jika level pencapaian jalur bintangku meningkat, atau jika aku menemukan resep Gu pikiran bintang yang lebih baik. Fang Yuan tahu dengan jelas bahwa dia bukanlah seorang kultivator jalur bintang. Level pencapaian jalur bintangnya mungkin akan tetap berada di level ini selamanya. Atau mungkin, ketika dia menjelajahi alam mimpi di masa depan, level pencapaian jalur bintangnya mungkin akan meningkat. Tetapi siapa yang bisa memastikan kejadian di masa depan? Sayang sekali, 60% kamar di sarang batu ini kosong. Jika aku memiliki cukup banyak pria berbulu, produksi Gu pikiran bintang dapat berlipat ganda. Fang Yuan merasa itu sangat disayangkan. Baru saja, untuk menyempurnakan Gu abadi yang berubah wujud, dia tidak hanya menghabiskan tanda dao sukses dari warisan infalibel, dia bahkan menghabiskan hampir semua material abadi dan batu esensi abadi miliknya. Hasilnya adalah Fang Yuan saat ini bangkrut. Dengan demikian, masalah kekurangan manusia berbulu tidak dapat diselesaikan sekarang. Bahkan jika dia menangkap manusia berbulu liar, dia perlu menghabiskan banyak tenaga dan waktu untuk melatih mereka, sampai mereka menjadi budak yang tepat yang dapat berguna dalam menyempurnakan Gu. Fang Yuan tidak tahu cara melatih manusia berbulu liar menjadi budak yang tepat. Cara tercepat adalah dengan membeli budak manusia berbulu dari dewa Gu lainnya. Sayangnya, Fang Yuan tidak memiliki uang cadangan untuk itu. Bahkan penyimpanan esensi abadinya sangat rendah sekarang, dia memiliki sekitar 10 manik-manik, dia perlu menggunakannya dengan bijak. Orang bisa mengatakan bahwa Fang Yuan berada dalam kondisi yang sangat lemah sekarang. Meskipun dia memiliki jurus pamungkas Myriad Self, 3 Gu abadi jalur bintang baru, dan beberapa jurus pamungkas abadi jalur bintang dari Star-Lord Wan Xiang, tanpa esensi abadi yang cukup, dia tidak dapat menggunakan jurus pamungkas apapun. Seperti kata pepatah, tidak perlu khawatir jika seseorang memiliki sumber daya yang cukup. Bagi para dewa Gu, sumber daya terutama mengacu pada batu esensi abadi dan esensi abadi. Jadi, hal terpenting bagi Fang Yuan adalah mengumpulkan esensi abadi. Sekarang, setelah meninggalkan sarang batu ini,
Fang Yuan pergi untuk memeriksa dua sarang batu lainnya. Selama periode ini, kedua sarang batu ini ditangani oleh Hei Loulan. Dia mengaktifkan Gu abadi Ki kekuatan, menyediakan bahan penyempurnaan Gu untuk pria berbulu yang tak terhitung jumlahnya, sejumlah besar Gu kantung udara diciptakan, mereka berisi Gu isi perut karena mereka dijual ke berbagai kekuatan di benua tengah, atau di surga kuning harta karun. Di dua sarang batu ini, setiap kamar memiliki seorang pria berbulu. Risiko memurnikan Gu kantung udara jauh lebih tinggi daripada memurnikan Gu pikiran bintang. Mengapa sarang batu masih dalam kapasitas penuh? Itu karena Fang Yuan menugaskan kembali pria berbulu di sarang batu ketiga untuk mengisi dua sarang batu ini. Fokus Fang Yuan saat ini adalah memperluas perdagangan Gu isi perut. Selama konvensi jalur penyempurnaan benua tengah, Fang Yuan berduel dengan Feng Jin Huang dan membuat kesepakatan di depan umum. Mulai sekarang, dia akan menjual sejumlah besar Gu usus ke rumah afinitas roh. Dengan demikian, permintaan Gu usus meningkat, Fang Yuan harus meningkatkan produksinya. Di dalam sarang batu, Fang Yuan bertemu dengan Hei Loulan. Hei Loulan sedang menjelajahi informasi tentang benua tengah. 10 sekte besar benua tengah secara diam-diam mencoba menangkap Song Zixing. Apakah kau sudah mendengarnya? Begitu mereka bertemu, Hei Loulan menanyakan hal ini kepada Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum tipis, tentu saja aku melakukannya. Masalah ini bisa disembunyikan dari manusia biasa, tetapi tidak bisa disembunyikan dari para dewa Gu. Meskipun 10 sekte kuno besar di benua tengah menyembunyikan jejak mereka, para dewa Gu lainnya di benua tengah tidak ingin merahasiakannya. Saat ini, mereka sangat ingin melihat drama di 10 sekte kuno besar itu. Hei Loulan mendesah dalam-dalam, kesempatan yang sangat bagus, tetapi kita melewatkannya. Jika kita bisa membunuh Song Zixing selama periode ini, kita mungkin bisa mendapatkan tanah suci bentuk bintang. Fang Yuan terdiam sebentar, sebelum berkata, Hei Loulan, kau terlalu menyederhanakan masalah ini. Benua tengah bukanlah dataran utara, kita berdua adalah dewa Gu dataran utara, jika aura kita bocor, orang lain akan mengetahuinya. Konsekuensi dari mengungkap identitas kita terlalu berat, kita tidak bisa mengatasinya. Song Zixing juga sangat licik, dia ahli dalam melarikan diri, sementara kita memiliki metode investigasi yang biasa-biasa saja. Bahkan 10 sekte kuno besar di benua tengah tidak dapat menemukannya di pegunungan Truyang, bagaimana kita bisa menemukannya? Kau benar, Hei Loulan mendesah, dia menjawab dengan muram. Sejak dia dibangunkan oleh Fang Yuan, dia menyadari kekurangannya sendiri. Hari-hari terakhir ini, dia telah berpikir setiap hari tentang bagaimana mengelola tanahnya yang diberkati, bagaimana dia bisa mendapatkan sumber daya dan mempertahankan kultivasinya sendiri, bagaimana dia bisa menjadi lebih mandiri. Tetapi kenyataan itu kejam, tidak mudah untuk memulai bisnis. Hei Loulan memulai dari awal, dia perlu menghabiskan banyak waktu dan menghadapi banyak kemunduran untuk menyiapkan sumber pendapatannya. Bahkan jika rencananya berhasil, dia akan menghadapi persaingan ketat di pasar, berapa banyak keuntungan yang akan dia dapatkan akan bergantung sepenuhnya pada situasi. Hei Loulan memikirkannya sejenak, dia pergi ke perilisan untuk meminta nasihat, dia belajar bahwa untuk memulai bisnis dari awal, dia akan mengalami kerugian besar pada awalnya, prosesnya akan penuh dengan kesulitan, dan pada akhirnya, apakah dia menghasilkan banyak atau tidak pasti, dia mungkin memperlambat kemajuannya sendiri. Tidak ada yang bisa dilakukan, dia memiliki 10 lubang. Abadi ekstrim, aliran waktu di dalamnya sangat cepat, kesengsaraan surgawi dan bencana duniawinya juga jauh lebih kuat. Hei Loulan menyelidiki dan menyadari, apa yang paling cocok adalah bisnis unik seperti Gu yang nyali, pasar monopoli yang hanya bisa menjadi miliknya. Atau dia bisa seperti Fang Yuan, mengambil beberapa sumber pendapatan dari suku Dongfang. Misalnya, ular piton naga api yang menakutkan, laba-laba penyesalan, ikan naga dan lainnya, ini awalnya dirawat dengan baik oleh suku Dongfang, Fang Yuan hanya mengambil alih dan mengubah tempat dia menjualnya. Setelah menemukan ini, Hei Loulan makin tertarik pada tanah terberkati Starform. Selama dia mendapatkannya, Hei Loulan akan memiliki fondasi yang stabil. Mewarisi bisnis Star Lord Wan Xiang, dia akan mandiri, itu akan cukup untuk membantunya dalam kultivasinya. Fang Yuan tidak memberitahu Hei Loulan bahwa dia adalah pemilik tanah terberkati Starform. Dia suka menyembunyikan kartunya. Aliansi pegunungan bersalju pada akhirnya akan berakhir, tidak pasti apakah Hei Loulan akan tetap menjadi sekutu atau menjadi musuh.
Tentu saja, jika Hei Loulan memperhatikan sesuatu dan bertanya kepada Fang Yuan, karena aliansi tersebut, dia tidak dapat berbohong, meskipun dia dapat tetap diam, itu hanya akan bertindak sebagai konfirmasi sederhana untuk Hei Loulan. Dia akan menyembunyikan ini selama yang dia bisa. Itulah rencana Fang Yuan. Setelah Yu Muchun memurnikan Gu Abadi, dia melakukan perjalanan jauh ke pegunungan Truyang. Sejak dia berpisah dari Ben Duoyi, dia telah menggunakan jurus pembunuh abadi untuk menyembunyikan jejaknya. Pada sore ini, dia berhenti di depan sebuah lembah kecil yang tampak biasa. Dia mengeluarkan cacing Gu jalur informasi dan melemparkannya di depannya. Cacing Gu itu lenyap, seperti batu yang memasuki air, ada riak-riak di udara, riak-riak itu mengembang dan sebuah lubang muncul, dipenuhi dengan cahaya merah darah di dalamnya. Yu Muchun tidak ragu-ragu, dia melangkah maju dan memasuki celah spasial. Pada saat berikutnya, dia berada di dalam area yang aneh. Retakan di belakangnya tertutup rapat, penglihatan Yu Muchun dipenuhi dengan cahaya merah darah, ada rawa beracun yang gelap dan menakutkan, sejumlah besar kerangka berada di dalam lumpur. Bau darah yang kuat menyerangnya, Yu Muchun mengerutkan kening tanpa sadar saat dia berkata, menggunakan begitu banyak pengorbanan darah, sepertinya lukamu parah, Song Zixing. Batuk-batuk, aku tidak punya pilihan. Cukup beruntung aku lolos dengan nyawaku. Masuklah. Di bagian dalam rawa, suara Song Zixing bisa terdengar. Melihat situasi ini, pria berbulu Gu Immortal, Yu Muchun, sebenarnya mengenal Gu Immortal jalur iblis tingkat atas dari benua tengah. Song Zixing, mereka tampaknya cukup akrab satu sama lain, mereka memiliki hubungan yang dekat. Yu Muchun bergerak dengan gaya yang sudah dikenalnya menuju bagian rawa yang dalam. Ini bukan pertama kalinya dia berada di tempat ini, dia sudah familiar dengan medannya. Akhirnya, di kolam darah di tengah rawa, dia melihat Song Zixing. Song Zixing hanya memiliki kepala dan lebih dari setengah dadanya yang tersisa, seluruh tubuhnya terendam dalam kolam darah untuk penyembuhan, baru setelah Yu Muchun datang kepalanya muncul dari kolam. Melihat Song Zixing, ekspresi Yu Muchun berubah serius, dengan luka-lukamu. Akan sulit untuk mengambil bagian dalam rencana penting yang akan datang. Hehe, aku hanya akan menyerahkan hidupku dan kultivasiku, itu saja. Ekspresi Song Zixing tenang, dia berbicara dengan riang, dia mengubah topik pembicaraan setelahnya, apakah kamu menyempurnakan jalur aturan Gu Abadi itu? Petik 2, menggunakan tanda dao sukses dari warisan infalibel, dikombinasikan dengan teknik penyempurnaan Gu alamiku. Kesuksesan sudah pasti. Namun sayang, jika diberi lebih banyak waktu, aku akan dapat mempelajari beberapa hal yang berguna dari tanda dao sukses ini. Tanda dao sukses dalam warisan infalibel berbeda dari tanda dao sukses biasa, mereka sangat erat kaitannya dengan jalur penyempurnaan. Jika aku dapat menelitinya, aku akan dapat membuat warisan infalibelku sendiri. Yu Muchun menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Mendengar desahan Yu Muchun, Song Zixing pun ikut mendesah, yang terpenting adalah waktu. Jika aku punya waktu, aku juga bisa menyembuhkan dan memulihkan kekuatan tempurku. Sayangnya, waktunya terlalu sempit, diperkirakan kita punya waktu 10 tahun lagi, jadi kita harus mulai sekarang. Kita sudah membuat banyak persiapan tahun-tahun terakhir ini, tetapi rencana tidak bisa mengikuti perubahan, dan Gu Abadi takdir belum sepenuhnya hancur, bukankah wajar jika kecelakaan seperti itu terjadi? Yu Muchun bertanya, bahkan Fang Yuan, yang telah terlahir kembali dari 500 tahun di masa depan, tidak tahu tentang keberadaan takdir. Sebaliknya, Yu Muchun benar-benar tahu, dan ekspresi Song Zixing juga tidak menunjukkan keterkejutan. Oh benar, Yu Muchun memikirkan sesuatu dan berkata, sebelum datang ke sini, aku bertemu dengan seorang junior pria berbulu yang berbakat dan telah mewariskan warisan jalur penyempurnaanku kepadanya. Warisan adalah simbol budaya dunia Master Gu. Seperti pada zaman kuno di Tiongkok, ada kebutuhan untuk mengakui asal-usul dan leluhur seseorang. Para pahlawan agung pasti ingin meninggalkan nama mereka dalam sejarah. Setelah orang meninggal, sejumlah besar perhiasan dan emas akan dikubur bersama mereka, bahkan pembantu atau istri pun dikubur di sampingnya. Selama periode Sengoku Jepang, para prajurit akan mengenakan baju zirah yang megah saat berperang, mereka tidak peduli dengan bahaya yang dapat menarik perhatian musuh. Adapun Romawi dan Mesir, sejak zaman kuno hingga sekarang, mereka juga memiliki perkembangan budaya seperti itu, meskipun semuanya berbeda,
ada satu kesamaan di antara mereka, yaitu membuktikan bahwa yang satu itu ada. Membuktikan kepada dunia, membuktikan kepada orang lain, bahwa saya pernah ada dan hidup. Bahkan jika saya meninggal, di dunia, orang ini pernah hidup. Dengan demikian, biografi tidak sulit dipahami. Beberapa orang menulis biografi mereka saat mereka masih hidup, beberapa membiarkan keturunan mereka menulisnya setelah mereka meninggal. Ada beberapa yang tidak memiliki keturunan, musuh mereka yang menulisnya untuk mereka. Biografi yang ditulis dalam situasi seperti itu seringkali lebih faktual, dapat berisi deskripsi yang jauh lebih rinci. Seperti kata pepatah, seringkali, musuh mengenal Anda lebih baik daripada keluarga Anda. Biografi yang ditulis oleh musuh Anda tidak akan berisi sanjungan, biografi tersebut dapat menjadi karya klasik. Warisan juga sama, biografi merinci pengalaman hidup seseorang. Namun, warisan mengandung dasar kekuatan yang dimiliki seseorang untuk hidup di dunia ini. Itu adalah pemahaman mereka terhadap alam, pemikiran mereka tentang dunia, dan kesimpulan mereka tentang kebenaran. Seperti di Tiongkok kuno, setiap pengrajin tidak ingin meninggalkan penyesalan sebelum meninggal. Mereka akan mencoba segala cara untuk menemukan penggantinya, mereka tidak ingin keterampilan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi hilang. Keterampilan, warisan, ini adalah pengakuan atas nilai seseorang, ini adalah catatan kesuksesan seseorang dalam hidup. Setelah meninggalkan warisan, bahkan jika seseorang meninggal, mereka dapat meninggalkan jejak di dunia. Yu Muchun meninggalkan warisannya, ada perasaan tidak menyenangkan bahwa dia bersiap untuk mati. Siapa yang akan meninggalkan warisan? Tidak seorang pun yang menjalani kehidupan yang hebat dan memiliki prospek masa depan yang baik akan meninggalkan warisan. Dalam keadaan normal, siapa yang akan meninggalkan warisan? Mengajarkan segalanya kepada seorang murid akan menghasilkan seorang guru yang kelaparan, sulit untuk mengetahui niat orang lain, jika seseorang ceroboh, mereka akan mendapatkan pesaing. Biasanya, hanya ketika seseorang berada di akhir hidup mereka, ketika mereka tahu bahwa kematian akan datang, mereka akan meninggalkan warisan. Misalnya, Biksu Anggur Bunga, Leluhur Laut Darah, dan Dong Fang Changfan. Yu Muchun meninggalkan warisan, jelas bahwa dalam rencana penting yang dia ikuti, dia tidak yakin untuk bertahan hidup. Rencana besar apa yang akan membuat ahli jalur penyempurnaan Gu Immortal yang tak terduga ini merasa bahwa dia tidak dapat bertahan hidup? Motif macam apa yang mendorongnya, membuatnya rela mengorbankan dirinya? Bahkan Song Zixing, dia baru saja lolos dan selamat, tingkat atas di jalur iblis benua tengah, demi rencana besar ini, dia rela mengorbankan dirinya. Lebih jauh, Yu Muchun benar-benar memberitahu Song Zixing secara pribadi bahwa dia telah memilih seorang pewaris untuk warisannya. Ini tidak biasa. Jika Song Zixing punya niat buruk dan diam-diam pergi mencari pewaris, dia bisa dengan mudah mendapatkan warisan Yu Muchun dan memperkuat dirinya. Sedangkan Yu Muchun, jika fondasinya terbongkar, dia akan mudah ditangani dan ditekan oleh Song Zixing. Yu Muchun benar-benar memberitahu Song Zixing tentang informasi berharga mengenai warisannya ini, jelas bahwa dia mempercayainya. Tingkat kepercayaan seperti itu benar-benar tak tertandingi. Song Zixing mengkhianati dermaga naga segudang, dia punya reputasi yang buruk, tetapi dia bisa mendapatkan kepercayaan Yu Muchun sampai sejauh ini. Apakah karena karismanya, atau ada alasan lain? Ya, kita harus membuat beberapa persiapan. Mendengar bahwa Yu Muchun telah meninggalkan warisan, Song Zixing tidak memiliki emosi, dia tidak memiliki niat untuk merebutnya. Aku akan menunjukkan sesuatu kepadamu juga. Song Zixing tersenyum misterius. Pada saat berikutnya, ada keributan di kolam darah saat janin darah melayang dari bawah darah. Janin darah itu seukuran anak kuda, di dalam janin itu, orang bisa melihat sosok berbentuk manusia, meringkuk seperti bayi, tidur. Yu Muchun melihat janin darah ini dan pupil matanya mengecil, dia berkata dengan sedikit tidak percaya, ini, kau benar-benar mengembangkan pemisahan tubuh iblis darah sejauh ini. Song Zixing tersenyum, dia menunjukkan ekspresi bangga, meskipun aku tidak memperoleh resep Gu abadi Dewa Darah yang lengkap, aku telah mengumpulkan beberapa resep sisa Dewa Darah, aku membuat janin darah ini sesuai dengan resep sisa Dewa Darah, dengan teknik jalur darah dari dataran utara bersama dengan jurus pembunuh abadi milikku, pemisahan tubuh iblis darah, ini terbentuk. Tubuh palsu yang dibuat oleh pemisahan tubuh iblis darah menghabiskan esensi abadi untuk dipertahankan, ia memiliki batas waktu. Namun, tubuh yang dibuat oleh janin darah ini tidak mengonsumsi esensi abadi,
ia dapat dipertahankan setidaknya selama 2 hingga 300 tahun. Ia dapat berkultivasi secara mandiri dan memiliki kesadarannya sendiri. Ia dapat menjadi lebih kuat dengan berkultivasi dan menjadi abadi. Dari segi penampilan, ia akan terlihat persis sepertiku. Kau berencana untuk melakukannya. Yu Muchun menunjukkan ekspresi mengerti. Benar, tidak masalah jika aku mati, asalkan rencananya berhasil. Namun jika rencananya gagal, perlu ada tindakan balasan untuk itu. Song Zixing harus hidup. Bahkan jika aku dikorbankan, janin darah itu akan menghasilkan Song Zixing kedua. Yu Muchun menatap janin darah itu sambil menunjukkan ekspresi tertarik. Bisakah aku melakukan penelitian pada janin darah ini? Aku baru saja mendapat inspirasi baru. Tentu saja, lanjutkan dan teliti. Namun hati-hati, janin darah itu tidak bisa meninggalkan kolam darah ini, bahkan untuk sesaat. Aku mengerti, jangan khawatir. Benua Tengah, tanah terberkati Hu Immortal. Melihat gu tanah berlubang di depannya, Fang Yuan mengembuskan napas keruh. Ini adalah gu tanah berlubang kedua di tanah terberkati Hu Immortal, yang pertama terhubung dengan Sekte Bangau Abadi, sedangkan yang ini terhubung dengan Rumah Afinitas Roh. Baru saja, dia telah melakukan transaksi pertama dengan Rumah Afinitas Roh. Sejumlah besar gu kantung udara yang membawa gu isi perut dikirim ke Rumah Afinitas Roh. Fang Yuan memperoleh 180 batu esensi abadi, itu memecahkan masalah langsungnya untuk saat ini. Ngomong-ngomong, setelah duel Fang Yuan dan Feng Jin Huang, hal yang benar-benar berharga bukanlah teknik kebangkitan zombie yang diberikan Feng Jin Huang kepadanya, melainkan kerjasama dengan Spirit Affinity House. Alasan mengapa Feng Jin Huang mengambil metode ini sebagai taruhannya adalah karena meskipun Fang Yuan adalah zombie abadi, dia tidak dapat menggunakan teknik ini. Tetapi dia tidak tahu bahwa Fang Yuan masih memiliki celah fana pertamanya. Dia tidak berhasil menyelesaikan Fang Yuan yang lumpuh. Dengan 180 batu esensi abadi ini, Fang Yuan tidak ragu-ragu mengubah setengahnya menjadi esensi abadi anggur hijau. Dengan begitu, dia keluar dari kondisi lemahnya, dia mendapatkan kembali kekuatan tempurnya. Sehari kemudian, dia bertransaksi dengan Sekte Bangau Abadi lagi, memperoleh jumlah batu esensi abadi yang menguntungkan. Sikap Sekte Bangau Abadi jauh lebih lembut dari sebelumnya. Jelas, mereka telah mengerti, jika mereka terlalu sombong terhadap Fang Yuan, dia mungkin condong ke Rumah Afinitas Roh sebagai gantinya. Pada saat yang sama, Sekte Bangau Abadi ingin membeli tanda dao sukses dari Fang Yuan. Mereka menawarkan harga yang sangat besar, memintanya untuk memurnikan Gu Abadi peringkat 6. Mereka akan memberikan resep Gu Abadi kepada Fang Yuan secara gratis, dan semua bahan abadi akan disediakan oleh mereka. Bahkan 10 sekte kuno besar di benua tengah memiliki permintaan yang tak henti-hentinya mengenai Gu Abadi. Terhadap permintaan ini, Fang Yuan menghindarinya sebisa mungkin. Dia tidak mengatakan bahwa dia telah menggunakannya, dia hanya mengatakan bahwa dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempertimbangkannya. Sekte Bangau Abadi meminta sesuatu dari Fang Yuan, jadi sikap mereka jelas lebih baik dari biasanya. Setelah membuat dua kesepakatan ini, Fang Yuan menggunakan batu esensi abadi yang dimilikinya untuk membeli beberapa budak manusia berbulu dari surga kuning harta karun, mengisi kembali yang telah mati karena memurnikan Gu. Harga budak manusia berbulu tidaklah murah. Batu esensi abadi Fang Yuan baru saja diisi ulang, tetapi setelah ini, semuanya habis lagi. Untungnya, Fang Yuan memiliki cukup banyak esensi abadi anggur hijau sekarang, dia jauh lebih aman dari sebelumnya. Meskipun dia membeli budak manusia berbulu, Fang Yuan hanya mengisi kembali kerugiannya sebelumnya, dia tidak dapat memperluas skala sarang batu. Karena kesepakatan dengan Rumah Afinitas Roh, perdagangan Gu Nyali telah meningkat jumlahnya. Dengan menggunakan dua sarang batu, Fang Yuan tidak dapat mengakomodasi permintaan pasar. Dia berencana untuk mengumpulkan sebagian batu esensi abadi dan membangun sarang batu keempat, serta mendapatkan cukup banyak budak manusia berbulu untuk mengisinya. Kekurangan dana cukup serius, sarang batu ketiga Fang Yuan dibangun menggunakan dana yang disediakan Hei Loulan. Namun dengan bantuan tanah terberkati Starform, dan banyaknya bisnis transaksi serangga Gu milik Star Lord Wan Xiang, Fang Yuan berhasil menghemat cukup banyak batu esensi abadi. Hal ini menyebabkan waktu yang dibutuhkan Fang Yuan untuk mengumpulkan dana menyusut. Fang Yuan mengumpulkan batu esensi abadi saat ia menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk menjalani pemotongan. Sebulan kemudian di Tanah Suci Hu Immortal,
Fang Yuan berhasil menggabungkan Gu abadi yang berubah wujud menjadi wajah yang samar-samar dikenalnya. Dengan menggunakan tingkat pencapaian seorang Grandmaster jalur kekuatan, Fang Yuan berhasil menyimpulkan resep peringkat 5 Gu upaya habis-habisan. Tidak seperti resep Gu kuno, deduksi Fang Yuan memanfaatkan bahan penyempurnaan Gu yang dapat dengan mudah ditemukan di dunia saat ini. Gu upaya habis-habisan adalah Gu vital dari bukaan kedua abadi Fang Yuan, selama ini berada di peringkat 4, peringkatnya jauh lebih rendah daripada Fang Yuan sendiri. Dengan resep Gu ini, Fang Yuan memiliki tugas baru, yaitu menyempurnakan Gu upaya habis-habisan. Setelah gagal sekali, Gu upaya habis-habisan mencapai peringkat 5. Jika aku dapat meningkatkan Gu upaya habis-habisan ke peringkat 6, maka peningkatan kekuatan diri yang tak terhitung jumlahnya akan sangat besar, itu hanya akan kalah dengan Gu abadi kekuatan diri. Sayangnya, hal seperti itu berada di luar kemampuanku. Setelah upaya yang berhasil ini, Fang Yuan mencoba menyimpulkan resep Gu dari Gu Qi keluarga kecil. Hasilnya adalah kegagalan total. Pencapaian jalur Qi Fang Yuan hanya pada tingkat biasa, dia bahkan bukan seorang kuasa master. Ini adalah hasil yang sangat bisa dimengerti. Langit agak hijau, angin yang tak pernah berhenti di keempat musim bertiup lembut. Di dunia kecil ini, sebuah kota besar melayang di langit. Ini adalah rumah bagi para manusia bulu. Kota ini dikenal sebagai kota di langit bagi yang lain, tetapi para manusia bulu ini menyebutnya kota bulu suci. Pada saat ini, bendera pelangi berkibar di kota bulu suci, sorak-sorai dan teriakan terdengar di mana-mana. Sebagian besar manusia bulu di kota telah berkumpul di sekitar arena pertempuran di kota, mereka sedang menonton pertandingan penting. Raja manusia bulu telah meninggal, menurut adat istiadat mereka. Sudah waktunya untuk memilih Raja Manusia Bulu yang baru melalui pertempuran. Tentu saja, untuk menjadi kandidat dalam memperebutkan posisi tersebut, seseorang harus diakui oleh sebagian besar manusia bulu di kota tersebut. Para manusia bulu tidak menginginkan penguasa yang kejam atau tirani, mereka menginginkan pahlawan yang penyayang. Dengan demikian, para manusia bulu yang memperebutkan posisi raja memiliki reputasi yang hebat. Mereka adalah orang-orang yang telah melakukan perbuatan baik atau memberikan kontribusi besar bagi kota bulu suci. Dalam kebanyakan kasus, penilaian warga akurat. Dalam sejarah kota bulu suci, sangat sedikit manusia bulu yang jahat dan kejam yang dipilih menjadi raja. Meskipun mereka kejam dan bengis, ada 3 tetua tertinggi manusia bulu di kota bulu suci. Mereka adalah Dewa Gu yang dapat mengendalikan situasi. Di arena pertempuran yang besar, puluhan ribu penonton menyaksikan. Sorak-sorai sangat keras, di tengah arena, 2 anak muda saling bertarung. Yu Fei, menyerahlah. Aku adalah pangeran kota bulu suci, aku akan mewarisi takhta dan mempertahankan kehormatan marga dan kita. Seorang pemuda manusia bulu yang tinggi dan kekar dengan rambut emas membuat lawannya terbang berkali-kali. Ini adalah pertandingan terakhir. Pemenangnya akan menjadi raja baru manusia bulu. Dari situasi saat ini, orang dapat melihat bahwa pangeran manusia bulu yang tampan memiliki keuntungan. Dia terbang di langit, dengan tingkat kultivasi peringkat 5, dia menggunakan cacing gunya dan menyerang dari jarak jauh. Lawannya, adalah seorang manusia bulu muda dengan rambut hitam pendek, dia kurus dan berlari cepat di tanah, dia berguling-guling beberapa kali untuk menghindari serangan pangeran manusia bulu. Dan Yu, para penonton meneriakkan nama pangeran manusia bulu itu. Sorak-sorai mereka serempak semakin keras. Situasinya kini sangat jelas. Pangeran dan Yu memiliki keuntungan besar, sementara lawannya, si pemuda malang Yu Fei, dipukuli habis-habisan tanpa ada cara untuk melawan. Tubuh Yu Fei tertutup tanah, dia tampak menyedihkan, seperti tikus yang melompat-lompat di arena. Sementara itu, Dan Yu tinggi dan perkasa, serangannya sangat taktis dan hebat, lebih sesuai dengan harapan rakyat terhadap raja mereka. Kau ingin aku mengaku kalah, itu tidak mungkin. Aku, Yu Fei, adalah orang yang ditakdirkan untuk menjadi raja. Tiba-tiba, Yu Fei berteriak, dia melesat dengan kekuatan. Kakinya melesat dari tanah saat dia terbang seperti anak panah, menuju Dan Yu. Apa, kau masih punya kekuatan? Dan Yu mundur dengan cemas. Yu Fei melompat ke udara, melihat bahwa dia akan mendekati Dan Yu. Dia tidak punya pilihan selain turun saat Dan Yu dengan cepat terbang kembali dengan waspada. Yu Fei, sayapmu telah kupatahkan, kau masih ingin melawan. Dan Yu menatap Yu Fei yang jatuh, dia tertawa dingin dan mengejek dengan rasa takut yang masih ada. Namun Yu Fei mengangkat kepalanya,
matanya bersinar terang, ini belum berakhir, lihat gerakan mematikanku, balon tiup. Saat berikutnya, Yu Fei membuka mulutnya, menghirup udara dalam jumlah besar. Hampir seketika, banyak udara tersedot ke dalam perutnya, tubuhnya mengembang dan menjadi balon gemuk. Yu Fei mulai melayang seperti balon. Penonton terdiam beberapa saat, sebelum tertawa terbahak-bahak. Mode balon Yu Fei benar-benar lucu. Bahkan Dan Yu tertegun sebelum akhirnya santai, ini benar-benar gayamu, Yu Fei. Tapi menjadi badut tidak akan membuatmu menjadi raja manusia bulu. Sudah waktunya untuk kalah, jurus pamungkas, tebasan kuat angin pedang. Mata Dan Yu tajam, lengannya terangkat saat dia membuat gerakan memotong dengan kedua tangannya di langit. Dua bilah tembus pandang yang menyerupai bilah angin terbang ke arah Yu Fei dengan kecepatan yang sangat cepat. Yu Fei masih perlahan naik. Sebagian besar penonton berteriak kaget, mereka tahu kekuatan tebasan kuat angin pedang setelah menonton pertempuran begitu lama. Jika pukulan ini mengenai, Yu Fei pasti akan terluka parah atau mati, perutnya akan teriris. Tapi saat ini, Yu Fei, yang dalam bahaya, memiliki cahaya terang yang bersinar di matanya, dia telah menemukan kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dia tiba-tiba membuka mulutnya, arus kuat bertiup keluar dari mulutnya saat dia mendapatkan dorongan. Kecepatan Yu Fei meningkat pesat, dia melesat ke arah Dan Yu. Ini, Dan Yu terkejut. Tubuh Yu Fei dengan cepat menyusut, dia nyaris menghindari dua bilah pedang dari tebasan angin pedang yang kuat dengan gesit. Dan Yu ingin mundur, tetapi kecepatannya kalah. Kemana kau mencoba pergi? Jika kau seorang pria, lawan aku dengan tinjumu, kita akan terlibat dalam pertarungan fisik. Yu Fei berteriak, tubuhnya berputar di udara, akhirnya, kakinya meraih Dan Yu. Jurus pembunuh, tanaman merambat pohon melingkar. Yu Fei berteriak dalam hati, kakinya menjadi lunak, seperti tanaman merambat pohon tua, dia melingkari pinggang Dan Yu. Dan Yu tidak bisa melepaskan diri. Dia mengaktifkan cacinggu pertahanannya secara refleks. Jurus mematikan, leher melintasi bangau. Kepala Yu Fei tiba-tiba berubah menjadi kepala bangau, lehernya yang panjang melingkari leher Dan Yu seperti rantai panjang, dia mencengkeram erat saat paruhnya menusuk Dan Yu. Ding, paruh burung itu mengenai kepala Dan Yu, ada beberapa percikan seperti dia telah mengenai baja yang kuat. Meskipun Dan Yu tidak terluka, pukulan berat ini sulit ditahan, dia merasa pusing. Jurus mematikan, kincir angin hebat 69. Yu Fei melihat kesempatan dan kepalanya kembali normal, memanfaatkan ini, dia bersandar berlebihan dan kepalanya terkubur di antara kedua kaki Dan Yu, kedua tubuh itu berputar di langit. Kedua tubuh itu saling kusut, seperti kincir angin, mereka dengan cepat mendekati tanah. Para penonton manusia bulu berteriak kaget. Namun, korbannya, Dan Yu, terkena jurus mematikan itu, dia merasa dunia berputar karena pikirannya kacau, dia merasa sangat pusing dan kehilangan arah, dia tidak bisa bereaksi. Saat mereka mendekati tanah, Yu Fei tiba-tiba mundur. Hanya Dan Yu yang tersisa, jatuh ke tanah. Dengan suara keras, dia menghantam tanah dengan kepala terlebih dahulu, lantai bata pecah dan pecahan-pecahannya berterbangan saat kepalanya tertancap di tanah, dia kehilangan kesadaran. Seluruh arena menjadi sunyi. Mereka semua terkejut dengan hasil yang tak terduga ini, tidak ada yang bisa mengatakan apapun. Hanya napas terengah-engah Yu Fei yang bisa terdengar. Setelah beberapa saat, tetua manusia bulu yang menjadi tuan rumah menelan ludah, dia mengumumkan dengan keras, pemenangnya adalah Yu Fei, dia adalah raja baru klan kita. Ya, akhirnya aku menjadi raja manusia bulu, aku berhasil. Yu Fei mengangkat tangannya ke udara, berteriak dengan gembira. Penonton akhirnya bereaksi. Mereka bersorak keras dan bertepuk tangan, seseorang berteriak, Yu Fei. Yu Fei. Teriakan nama Yu Fei semakin keras, semakin banyak orang yang ikut berteriak. Tak lama kemudian, di seluruh arena, tidak, di seluruh kota bulu suci, terdengar teriakan, Yu Fei, Yu Fei. Hahaha, hahaha, Yu Fei muda meletakkan kedua lengannya di pinggang sambil tertawa dengan kepala terangkat tinggi, dia sangat senang. Namun tiba-tiba, dia meringis sambil menyentuh sayapnya dengan punggung tangannya, sangat menyakitkan, sangat menyakitkan. Di ujung lain, Dan Yu, yang pingsan, digali dari tanah oleh para Master Gu penyembuh, dia segera diberi perawatan medis. Jauh di dalam kota bulu suci, tiga dewa Gu manusia bulu setengah tertidur, mereka berkomunikasi dengan indera ketuhanan mereka yang mengantuk.
Raja manusia bulu generasi ini cukup unik, dia sangat berbeda dari raja lainnya. Hehehe, dia orang yang menarik. Sepertinya dia punya ambisi yang besar, dia ingin memperluas wilayah kekuasaan kami, para manusia bulu. Tapi setelah dia menjadi raja manusia bulu, dia pasti akan menjadi lebih dewasa. Ketiga Dewa Gu itu berbincang santai. Menurut situasi sebelumnya, setelah raja manusia bulu yang baru terpilih, dia akan membawa banyak kehidupan dan inovasi ke kota bulu suci yang damai. Jika tidak ada kecelakaan, Yu Fei akan memerintah para manusia bulu di kota bulu suci selama ratusan tahun. Tapi di saat berikutnya, sebelum para manusia bulu itu sempat bereaksi, sebuah kecelakaan besar terjadi. Ledakan, suara ledakan yang mengejutkan mengguncang seluruh kota bulu suci. Para manusia bulu di kota itu berteriak, mereka dengan cepat terbang. Sakit, sakit, sakit. Yu Fei terkejut, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah, berguling-guling dalam prosesnya. Cepat lihat, ini. Para manusia bulu di depan melihat sesuatu yang salah, mereka menunjuk ke langit dan tergagap ketakutan, mereka tidak bisa berbicara. Segera setelah itu, sebagian besar manusia bulu mengangkat kepala mereka, mereka terkejut saat mengetahui bahwa di atas mereka, di langit hijau, ada retakan besar. Dari retakan itu, beberapa sosok turun seperti Dewa Iblis. 3 Dewa Abadi manusia bulu di kota bulu suci telah bereaksi, mereka terkejut saat terbang menuju langit. Mereka tampak menghadapi musuh yang menyerbu sambil berteriak. Kepada warga manusia bulu mereka, hati-hati, ada musuh kuat yang menyerang. Cepat, bunyikan alarm, pertahankan tanah air kita. Para Master Gu berkumpul, pergi ke inti formasi dan aktifkan pertahanan kota bulu suci. Seluruh kota menjadi kacau, ketakutan menyebar. Kota bulu suci telah damai terlalu lama, mereka tidak memiliki persaingan dengan dunia luar, itu seperti kehidupan di dalam utopia. Hal ini menyebabkan pertahanan mereka menjadi sangat lemah, dan dengan penobatan raja baru, para manusia bulu yang tidak dimiliterisasi tidak dapat menanggapi dengan benar. Kalian semua, mengapa kalian di sini tanpa undangan? Silakan pergi. Kami manusia bulu mencintai kedamaian dan tidak suka konflik, tetapi kami tidak berdaya. Ketiga Dewa Gu manusia bulu itu memiliki ekspresi serius saat mereka memperingatkan musuh yang kuat yang menyerang. Para penyerbu tidak berbicara, sebagian besar perhatian mereka terfokus pada pemimpin mereka. Dewa Gu yang memimpin ini adalah seorang pria tua dan kurus, dia bertelanjang kaki di langit. Ada kain putih di kepalanya, ada juga perban putih di lengan bawah dan kakinya. Tatapan Dewa Gu yang tua itu dalam saat dia menatap ketiga Dewa Gu manusia bulu itu, selanjutnya dia mengarahkan pandangannya ke belakang mereka, ke arah kota bulu suci. Serang sekarang, kata Dewa Gu yang sudah tua itu dengan jelas. Baik, Tuan White Si Satuo. Para Dewa Gu lainnya menjawab serempak. Pertempuran pun meletus. Ada 3 Dewa Gu Federman, 1 peringkat 7, dan 2 peringkat 6, meskipun mereka kuat, mereka tidak dapat menandingi musuh-musuh mereka. Pertempuran sengit itu berlangsung selama 3 hari 2 malam, 1 Dewa Gu Federman tewas sementara 2 lainnya terluka, mereka hanya dapat menggunakan kota bulu suci untuk mempertahankan diri. Kota bulu suci adalah rumah Gu abadi yang besar. Dengan menggunakan kekuatan rumah Gu abadi, mereka dapat menahan serangan White Si Satuo dan yang lainnya gemuruh. Ledakan itu telah berlangsung selama 3 hari 2 malam. Kelompok White Si Satuo tidak berhenti menyerang bahkan untuk sesaat. Gerakan pembunuh fana yang tak terhitung jumlahnya, bercampur dengan beberapa gerakan pembunuh abadi, menghantam rumah Gu abadi, kota bulu suci. Kota bulu suci berguncang hebat, lebih dari separuh pasukannya telah tewas, keputusasaan menyebar. Kekalahan kita sudah dekat, kita harus mencoba dan keluar dari pengepungan mereka. Seorang Dewa Gu manusia bulu, Zhou Zong, menyarankan. Kota bulu suci telah dilumpuhkan oleh metode mereka, tanpa rumah Gu abadi ini, bagaimana kita bisa keluar? Dewa Gu manusia bulu lainnya, Zheng Ling, bertanya sebagai balasan. Ada 3 Dewa Gu di kota bulu suci, 1 telah tewas, hanya Dewa Gu peringkat 7, Zheng Ling, dan Zhou Zong peringkat 6 yang tersisa. Tuan Zheng Ling, situasinya kritis, saya akan jujur. Ekspresi Zhou Zong serius, sebelumnya, kota bulu suci dikepung karena Anda tidak mau menyerahkan wilayah ini, itulah sebabnya musuh punya waktu untuk mengatur rencana mereka. Sekarang, jika Tuan masih menolak untuk menghentikan kerugian kita dan bersikap tegas, kita mungkin akan kehilangan nyawa di sini.
Saya tidak takut mati, tetapi ada banyak warga tak berdosa di kota ini, mereka juga akan binasa. Bahkan jika musuh-musuh ini mengampuni mereka, mereka akan melatih mereka untuk menjadi budak, dan mereka harus melayani manusia-manusia itu seumur hidup. Zhengling mendengar kata-kata ini dan akhirnya menyadari sesuatu. Dia menatap Zhou Zong, air mata bersinar di matanya saat dia berkata, "Anda benar, saya memang linglung." Zhou Zong mendesaknya, "Tuan, saya bisa mengerti keputusan Anda. Saat ini, dunia ini diperintah oleh manusia, kita manusia varian tidak punya tempat tinggal. Dunia ini adalah dunia, pecahan surga hijau di antara 9 surga yang tak terlupakan, terisolasi dari dunia luar dan merupakan surga, kita tidak boleh menyerah begitu saja. Tetapi saat ini, kita tidak punya pilihan selain meninggalkannya." Zhengling mengerutkan kening, saat ini, kota bulu suci sedang dibatasi, jika kita ingin melarikan diri bersama warga kita, hanya ada satu cara. Zhou Zong langsung setuju, itu benar, kita harus menggunakan jurus pembunuh abadi, keinginan surgawi. Jadi, 1 jam kemudian, para manusia bulu yang tersisa dipanggil, berkumpul di sekitar arena. Saya berharap, manusia bulu klan saya, selamat. Saya berharap, manusia bulu klan saya, memperoleh kebebasan. Saya berharap, manusia bulu klan saya, memiliki tempat tinggal di dunia ini. Puluhan ribu manusia bulu berteriak, di bawah bimbingan Zhou Zong dan Zhengling, seluruh kota bulu suci mulai bersinar dalam cahaya putih murni. Cahaya itu awalnya setinggi beberapa meter, namun tak lama kemudian ia tumbuh dan mencapai puluhan meter. Tuan White Sisatuo, pihak lain sedang bergerak, apakah kita tidak melakukan sesuatu untuk mengganggu mereka? Seorang Gu Immortal wanita, Tang Yang Ran, bertanya. Tidak perlu khawatir, aku sudah meramalkan situasi ini. Yang aku inginkan adalah rumah Gu Immortal ini, mereka tidak dapat mengambilnya. White Sisatuo menjelaskan sambil memerintahkan yang lainnya, jangan berhenti menyerang, pertahankan saja status quo, jangan ganggu mereka, biarkan mereka melarikan diri. Dataran utara, tanah yang diberkati Tai Bai. Langit cerah seperti kristal, tanahnya tandus. Ditemani oleh Tai Bai Yun Seng, Fang Yuan melakukan tur di tanah yang diberkati tingkat tinggi ini. Ini bukan pertama kalinya Fang Yuan datang ke tanah yang diberkati Tai Bai, tetapi ini adalah pertama kalinya dia datang bersama Tai Bai Yun Seng. Hanya setelah seorang Gu Immortal meletakkan lubang abadi mereka, mereka dapat memasukinya sendiri dan memanipulasinya secara pribadi. Biasanya, lubang abadi disembunyikan di dalam tubuh Gu Immortal. Namun, ketika mereka menempatkan lubang abadi di luar di dunia utama, Dewa Gu akan berada di dalam lubang abadi. Dewa Gu dan lubang abadi mereka adalah satu kesatuan. Ketika lubang abadi ditempatkan di luar, Dewa Gu tidak dapat meninggalkan lubang abadi dan bergerak keluar. Tanah terberkati Tai Bai adalah tanah terberkati tingkat tinggi, memiliki daratan yang sangat luas sekitar 4.700 km persegi. Tanah itu memiliki banyak sumber daya jalur waktu, 1 hari di dunia luar sama dengan 33 hari di dalam. Tentu saja, setelah tanah terberkati Tai Bai ditempatkan untuk menyerap ki langit dan bumi dari dunia luar, tanah itu terhubung ke dataran utara. Aliran waktu telah melambat menjadi 12 hari. Tanah terberkati Tai Bai dikelola dengan baik oleh Tai Bai Yun Seng. Mengabaikan teh bola apung di langit, atau kelompok burung puncak giok, ada sejumlah besar awan kepala langit yang memiliki bunga yang tumbuh di atasnya di langit, burung elang pipit terbang di sekitarnya. Tai Bai Yun Seng telah mulai membangun sumber pendapatan ketiganya. Sumber pendapatan pertamanya adalah lanskap seperti sebelumnya. Memperbaiki tanah yang diberkati untuk para dewa abadi, dan memperbaiki pemandangan di 5 wilayah. Ini adalah sumber pendapatan terbesar Tai Bai Yun Seng, tidak hanya dapat meningkatkan kekayaannya, ia juga dapat membangun hubungan. Hal ini pada dasarnya sebanding dengan janji Gunung Gu milik Peri Lisan. Sumber pendapatan kedua Tai Bai Yun Seng adalah teh bola apung. Setiap musim, tanah yang diberkati Tai Bai akan menghasilkan rumput teh bola apung dalam jumlah besar. Rumput teh ini dapat dijual ke pasar di Laut Timur. Dengan bantuan zombie abadi Shark Demon dari Zombie Alliance, Tai Bai Yun Seng telah memasuki pasar mereka. Namun, bisnis ini memiliki pasar yang kompetitif, hanya ada sedikit keuntungan. Keuntungan setiap musim lebih sedikit daripada yang diperoleh Tai Bai Yun Seng dari membantu para dewa Gu lainnya memperbaiki lubang abadi mereka. Saya berencana untuk menggunakan Gu Fana jalur keberuntungan sebagai sumber pendapatan ketiga saya.
Ada lebih dari 100.000 burung elang pipit yang bermigrasi ke sini, mereka memiliki serangga liar di tubuh mereka, dan sejumlah besar gufana jalur awan akan dihasilkan dari serangga-serangga ini. Namun, semua ini akan bergantung pada malapetaka duniawi yang akan datang, jika saya berhasil melewatinya, dan tanah terberkati saya memperoleh tanda dao jalur awan, itu akan menjadi yang terbaik. Tai Bai Yun Seng menjelaskan tujuan dan harapannya kepada Fang Yuan. Justru karena ini, dia tidak memindahkan sumber daya di tanah terberkatinya keluar. Itu untuk menarik keluar malapetaka duniawi yang sesuai, sehingga setelah malapetaka duniawi, tanah terberkati Tai Bai dapat memperoleh sejumlah tanda dao jalur awan. Keberuntungan dan bencana hidup berdampingan. Sebelumnya, ketika Fang Yuan membantu tanah suci Hu Immortal menjalani kesengsaraan, ia memindahkan hampir semua sumber daya yang berharga. Pada akhirnya, ia menghadapi malapetaka duniawi jalur darah, dan tanah suci Hu Immortal memperoleh tanda dao jalur darah. Jika Fang Yuan tidak memindahkan sumber daya ini, mungkin akan terjadi perubahan, dan malapetaka duniawi lainnya mungkin akan muncul. Misalnya, tanda dao jalur api yang sesuai dengan ular piton naga api yang menakutkan, tanda dao jalur kebijaksanaan yang sesuai dengan laba-laba yang menyesal, atau tanda dao jalur air yang sesuai dengan ikan naga. Penambahan tanda dao ini sangat membantu sumber daya yang terkait dengannya. Namun ada kekurangan dalam hal ini. Ketika malapetaka duniawi melanda, sumber daya yang berharga ini akan mengalami kerugian besar. Dengan kata lain, kerugian sekarang adalah untuk kepentingan masa depan, mereka mencoba untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang. Tentu saja, kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Ini hanya kemungkinan. Ada kemungkinan bahwa meskipun Fang Yuan menyimpan sumber daya ini, malapetaka duniawi bunga keria racun darah akan tetap datang. Dalam hal itu, kerugiannya akan sangat besar. Bagaimanapun, kehendak surga tidak terduga. Saat ini, Tai Bai Yun Seng tidak memindahkan sumber daya itu. Ia mencoba untuk memancing malapetaka duniawi jalur awan. Apakah ia bisa berhasil atau tidak diketahui, Fang Yuan juga tidak yakin, tetapi ia menghiburnya. Aku telah menggunakan jurus pamungkas, keberuntungan bantuan waktu, padamu sebelum malapetaka duniawi, siapa tahu, kau mungkin mendapatkan apa yang kau inginkan. Ngomong-ngomong, jurus pembunuh abadi, bantuan keberuntungan waktu telah dimodifikasi selama periode ini oleh Fang Yuan menggunakan cahaya kebijaksanaan. Saat ini, Fang Yuan perlahan-lahan memahami betapa hebatnya kegunaan kebijaksanaan Gu. Meskipun dia hanya bisa menggunakan cahaya kebijaksanaan, hanya itu saja yang dapat mendorong perjalanan kultivasinya maju pesat. Tai Bai Yun Seng merasakan sesuatu, ekspresinya berubah, bencana duniawi telah tiba. Seluruh tanah terberkati Tai Bai mulai berguncang, sejumlah besar ki bumi meledak keluar dari tanah, sementara sejumlah kecil ki surga terkulai dari langit. Ada semburan cahaya mistis, karena dari dalam cahaya yang mendalam, keinginan dan doa dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dapat didengar. Saya berharap, manusia bulu klan saya, selamat. Saya berharap, manusia bulu klan saya, memperoleh kebebasan. Saya berharap, manusia bulu klan saya, memiliki tempat tinggal di dunia. Cahaya mistis menghilang, di bagian barat tanah terberkati, ada puluhan ribu manusia bulu. Bencana duniawi apa ini? Seketika, bahkan Fang Yuan pun terkejut, dia belum pernah melihat bencana duniawi yang aneh seperti itu. Tai Bai Yun Seng merenung dalam-dalam. Tempat apa ini? Seorang dewa gu manusia bulu, Zhou Zong, melihat sekeliling dengan ekspresi waspada. Setelah menggunakan jurus pembunuh abadi, keinginan surgawi, sebuah kekuatan besar memindahkan semua manusia bulu di kota bulu suci. Kota bulu suci yang kosong pun ditinggalkan, White Si Satwa memiliki pandangan jauh ke depan, dia memperoleh rumah gu abadi ini tanpa membuang banyak tenaga. Melihat Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng terbang di atas, ekspresi dewa gu manusia bulu Zheng Ling berubah. Oh tidak. Ini adalah tanah yang diberkati oleh dewa gu manusia tertentu. Kami diperlakukan sebagai bencana duniawi dan dipindahkan ke sini. Zhou Zong menunjukkan ekspresi terkejut, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah musuh kita masih dewa gu? Kita menghadapi dua dewa gu peringkat 6, dan satu adalah zombie abadi dengan tingkat kultivasi tingkat bawah. Apa yang kamu takutkan? Zheng Ling tertawa terbahak-bahak, bunuh mereka dan kita bisa mendapatkan dunia kecil ini. Seperti yang kita harapkan, meskipun tempat ini lebih rendah dari dunia pecahan surga hijau,
itu sudah cukup bagi suku kita untuk hidup. Serang, Zheng Ling mengatakan ini sambil terbang keluar, ketika dia berada ribuan langkah dari Tai Bai Yun Seng dan Fang Yuan, dia mendorong dengan tangannya. Wus, angin bertiup, dinding angin yang kokoh terbentuk, mendorong ke arah Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng dengan aura yang mengesankan. Ini adalah jurus pembunuh abadi yang membuat Zheng Ling meluapkan semua rasa frustrasinya. Dia tidak dapat melakukan apapun pada White Sea Satuo, dia melampiaskan semua rasa frustrasinya kepada Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng. Melihat dinding angin menekan mereka, Fang Yuan menarik Tai Bai Yun Seng ke belakangnya dan mendengus dengan jijik, trik yang menyedihkan. Gaya pertama Myriad Self, tangan raksasa. Gemuruh. Tangan raksasa jalur kekuatan mendorong maju dan menghancurkan dinding angin, lalu, dengan kekuatan yang tersisa, menghantam Zheng Ling. Ekspresi Zhou Zong dan Zheng Ling berubah, mereka menatap tangan raksasa Fang Yuan seperti melihat hantu. Apa, hanya zombie abadi peringkat 6 tingkat bawah, dia benar-benar memiliki kekuatan pertempuran peringkat 7. Kedua dewagu berburu itu tahu bahwa mereka menghadapi musuh yang tangguh, ekspresi Zheng Ling sangat getir. Jika ini adalah waktu yang normal, dia tidak akan takut pada Fang Yuan. Tetapi setelah pertempuran sengit dengan White Sea Satuo dan yang lainnya, kekuatan pertempurannya telah menurun drastis. Zhou Zong peringkat 6 berada dalam kondisi yang lebih buruk. Tunggu sebentar, kita bisa bicarakan ini. Aku gegabah tadi dan menyerang, mohon maafkan aku karena menyinggungmu. Zheng Ling berteriak, kami punya kesulitan, kami tidak punya pilihan selain memasuki tanah sucimu. Dia meminta mereka untuk bertahan, tetapi Fang Yuan menanggapi dengan kecepatan kilat. Tidak hanya itu, dia memanggil 5 tangan raksasa jalur kekuatan dan melingkari mereka. Karena kamu di sini, jangan berpikir untuk pergi. Fang Yuan mengangkat kepalanya dan tertawa.